Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat. Dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Wow, katakan amin. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya ingin kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Mazmur pasal 127. Dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Wow, katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya percaya bahwa kita sepakat firman Tuhan ini mengajarkan bagaimana dalam kehidupan kita ini kita harus menaruh Tuhan menjadi yang terutama. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Haleluya. Sebab tanpa kita sadari seringkali mulut kita berkata bahwa Tuhan adalah Raja. Tapi kenyataannya kita tidak menomorsatukan Tuhan dalam apapun hidup kita. Termasuk dalam mengambil keputusan. Tapi melalui perenungan firman Tuhan ini, yuk kita kembali sama-sama menyadari bahwa karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu, ya, kalau kita berkata kita adalah putra-putri kerajaannya, mari kita menaruh Tuhan kita, Yesus Kristus, yang terutama dalam seluruh aspek kehidupan saudara dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Pertanyaannya, kenapa kita harus menaruh Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupan kita? Yes, karena yang pertama dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-22. Bukankah firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Haleluya. Ya, dari firman Tuhan ini kita sadar betul, kita tahu betul bahwa kalau kita memberikan Tuhan tempat yang terutama karena memang Dia layak. Karena yang pertama ini kita menyadari bahwa sumber segala berkat itu datangnya cuma dari Raja kita Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Waktu saudara menaruh Dia yang terutama, saya percaya Dia juga akan memposisikan dirinya, memberikan hak istimewa buat saudara dan saya yang adalah putra-putri kerajaannya. Haleluya, haleluya. Dan saya sudah melewati semua dalam kehidupan begitu banyak kalau saya mau bersaksi. Tapi di saat saya menaruh Tuhan yang terutama dalam hidup saya, saudara, satu persatu Tuhan tuntun langkah saya. Sampai saya kalau boleh bersaksi, saya mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Dan saya percaya dengan saya meneruskan menaruh Tuhan yang terutama, saya akan melihat dan saya akan merasakan lebih lagi kebaikan Tuhan yang dinyatakan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Hal yang kedua, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kenapa kita menaruh Tuhan yang terutama? Yes, karena dengan kita menaruh Tuhan yang terutama, maka Dia akan menuntun kita untuk segala hal yang kita lakukan, termasuk pekerjaan kita, termasuk pelayanan kita. Ya, Dia akan mengguide kita, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi, saudara tidak berjalan sendiri karena Dia menyertai langkah saudara dengan saudara menaruhkan Dia nomor satu dalam hidup saudara. Wow, kalau Dia bersama dengan kita, firman Tuhan katakan siapakah lawan kita? Dalam arti, saudara terkasih dalam Tuhan, tantangan boleh ada, masalah boleh ada, apapun itu boleh terjadi. Tapi kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, cuma satu kata, kemenangan menjadi bagian saudara dan saya. Haleluya, jangan ragu lagi menaruh Tuhan yang nomor satu dalam hidup
hidup kita. Hal yang ketiga, ya, kenapa kita menaruh Tuhan yang nomor satu? Yes, karena di saat kita menaruh Tuhan yang terutama dalam hidup kita, saudara, kita akan menikmati ya sesuatu perasaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Apa itu? Shalom, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang melebihi jauh dari kesenangan dunia yang dunia tawarkan. Haleluya, ya. Tuhan ditinggikan, maka kita semuanya akan disenangkan. Wow, haleluya. Sudah, jangan ragu-ragu lagi. Taruh Tuhan yang terutama dalam hidup setiap kita. Tuhan memberkati, izinkan saya berdoa. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan ini mengingatkan kembali hanya Engkau satu-satunya, bahwa Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Dan karena Engkau mengasihi kami, maka sudah selayak sepantasnya kami sebagai putra-putri kerajaan-Mu menaruh Tuhan, Engkau sendiri yang terutama dalam seluruh kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, maka kami percaya janji-janji-Mu akan tergenapi dalam hidup kami dan kami terus masuk dalam rencana-Mu yang besar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.